Kalau mendengar nama Krating Daeng, sebagian orang mungkin mengira minuman energi ini berasal dari Indonesia. Padahal, asal-usulnya justru bermula dari Thailand. Krating Daeng dikembangkan oleh pengusaha Thailand bernama Chaleo Yuvidya dan diperkenalkan pada dekade 1970-an. Produk inilah yang kemudian menjadi cikal bakal lahirnya Red Bull versi internasional. Tetapi bagaimana sebenarnya minuman energi seperti Krating Daeng dibuat? Dan apa yang membuatnya berbeda dari minuman biasa? Untuk mengetahuinya, kita mulai dari bahan-bahan yang digunakan. Secara umum, minuman energi merupakan campuran air dengan berbagai bahan yang diformulasikan untuk menghasilkan rasa sekaligus karakter produk tertentu. Krating Daeng dan produk terkait dari kelompok yang sama dikenal menggunakan beberapa komponen seperti kafein, taurin, vitamin kelompok B, inositol, serta bahan lainnya sesuai formulasi produknya. Formula dapat berbeda berdasarkan jenis produk dan negara tempat produk tersebut dipasarkan. Di pabrik, bahan-bahan yang akan digunakan terlebih dahulu disiapkan dan ditimbang sesuai formulasi yang telah ditentukan untuk setiap batch produksi. Proses ini menjadi salah satu tahap penting karena setiap bahan memiliki jumlah dan fungsi yang berbeda di dalam produk. Penimbangan dilakukan secara terkontrol menggunakan peralatan yang sesuai agar takaran yang masuk ke dalam proses pencampuran tetap konsisten. Jumlah setiap bahan tidak bisa ditentukan secara sembarangan, karena perubahan kecil pada komposisi dapat memengaruhi tingkat kemanisan, rasa, warna, konsentrasi, hingga karakter produk akhirnya. Air yang digunakan dalam produksi juga harus melalui sistem pengolahan agar memenuhi standar yang ditetapkan untuk proses pembuatan minuman. Setelah bahan siap, proses dilanjutkan menuju tahap pencampuran. Air dimasukkan ke dalam tangki stainless steel berukuran besar. Bahan-bahan lain kemudian ditambahkan secara bertahap sesuai urutan produksi. Di dalam tangki tersebut terdapat sistem pengaduk yang membantu mendistribusikan seluruh komponen hingga campurannya menjadi homogen. Bahan berbentuk bubuk harus dapat larut dengan baik agar tidak menggumpal atau mengendap di satu bagian tangki. Sementara itu, bahan cair perlu tersebar secara merata sehingga seluruh campuran memiliki konsentrasi yang sama. Karena itu, proses pengadukan dilakukan secara terkontrol sampai campuran benar-benar homogen. Pada tahap ini, beberapa kondisi seperti waktu pencampuran, suhu, serta kecepatan pengadukan dapat disesuaikan dengan kebutuhan formulasi. Jika proses pencampuran tidak berlangsung secara merata, rasa, warna, maupun konsentrasi produk dapat berbeda antara satu bagian dengan bagian lainnya. Setelah seluruh bahan tercampur, cairan belum langsung dimasukkan ke dalam kemasan. Sampel dari batch produksi dapat terlebih dahulu diperiksa untuk memastikan produk memenuhi spesifikasi yang telah ditentukan. Produsen TCP menyatakan proses manufakturnya menggunakan pengendalian kualitas di berbagai tahapan serta laboratorium dan peralatan modern untuk menjaga konsistensi produk. Jika hasil pemeriksaan sesuai standar, minuman kemudian dialirkan menuju lini pengisian. Disinilah proses produksi mulai berjalan dengan kecepatan yang jauh lebih tinggi. Kemasan yang akan digunakan terlebih dahulu masuk ke lini produksi untuk melalui tahap persiapan sebelum proses pengisian. Botol kemudian dapat melalui proses pencucian atau pembilasan menggunakan sistem khusus agar bagian dalam kemasan berada dalam kondisi bersih sebelum bersentuhan dengan produk. Setelah itu, botol dikeringkan atau dialirkan langsung menuju area filling sesuai sistem yang digunakan pabrik.
Cairan minuman yang telah lolos pemeriksaan kemudian dialirkan melalui sistem perpipaan tertutup menuju mesin filling. Sistem tertutup digunakan agar cairan tidak banyak terpapar lingkungan luar selama perpindahan dari tangki penyimpanan menuju area pengisian. Di dalam fasilitas produksi yang higienis, bagian-bagian mesin yang bersentuhan langsung dengan produk dirancang untuk mendukung proses sanitasi dan menjaga kebersihan selama produksi berlangsung. Tidak lama setelah diisi, kemasan langsung ditutup. Tahap ini penting karena produk harus terlindungi dari kontaminasi selama penyimpanan dan distribusi. Setelah tertutup, produk dapat melewati berbagai pemeriksaan otomatis. Sensor dan sistem inspeksi digunakan untuk memastikan kondisi kemasan, volume produk, serta bagian penutup berada dalam kondisi yang sesuai. TCP Group sendiri dalam beberapa tahun terakhir juga mengembangkan sistem smart manufacturing, termasuk pemantauan produksi secara real-time dan teknologi analisis untuk meningkatkan efisiensi serta konsistensi kualitas. Tetapi sebenarnya, apa yang membuat minuman seperti Krating Daeng disebut sebagai minuman energi? Salah satu bahan yang paling dikenal adalah kafein. Kafein merupakan stimulan yang bekerja pada sistem saraf pusat dan dapat membantu meningkatkan kewaspadaan serta mengurangi rasa kantuk untuk sementara. Selain kafein, produk Krating Daeng juga dikenal menggunakan taurin. Situs resmi Krating Daeng Thailand saat ini bahkan menampilkan varian yang mengandung 1000 mg taurin. Kandungan persis setiap produk tetap perlu dilihat dari label karena formulasi dapat berbeda. Kemudian terdapat vitamin kelompok B, serta beberapa komponen lain bagian dari formulasi minuman energi. Namun istilah minuman energi bukan berarti minuman ini dapat menggantikan tidur atau makanan bergizi. Efek stimulannya terutama berkaitan dengan kandungan seperti kafein, sementara energi dalam arti kalori dapat berasal dari kandungan gula atau karbohidrat pada produk tertentu. Karena itulah informasi pada kemasan tetap penting diperhatikan, terutama kandungan gula, kafein, ukuran sajian, serta petunjuk dan peringatan konsumsi yang tercantum pada produk. Setelah tahap pengisian dan pemeriksaan selesai, produk kemudian diberi kode produksi agar setiap batch dapat ditelusuri. Kemasan-kemasan tersebut selanjutnya dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam karton. Karton kemudian ditutup, disusun di atas pallet, masuk ke area penyimpanan, lalu didistribusikan menuju berbagai daerah. Begitulah proses pembuatan Krating Daeng, mulai dari persiapan bahan hingga produk siap didistribusikan. Jangan lupa saksikan video menarik lainnya seputar proses produksi hanya di Manufakto.